Tim pelatih Timnas Indonesia U20 siapkan agenda TC di luar negeri. Jadwal Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia langsung tantang Irak. Manu Polking akui contoh strategi Sinteyong untuk kalahkan Vietnam. Blak-blakan curhat Sinteyong ngaku nyaris latih Timnas Thailand. Nama baru dipanggil mengikuti TC Timnas Indonesia U20. Jadwal Piala Asia U20 2023 telah resmi dirilis oleh Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara satu grup dengan Irak, Uzbekistan dan juga Suriah. Pada partai pertama Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Irak di Lokomotif Stadium Tashkent pada 1 Maret 2023. Setelah menghadapi Irak, Timnas U20 bersua Suriah di stadion yang sama pada 4 Maret 2023. Sementara partai terakhir Timnas Indonesia U20 di grup A adalah menghadapi tuan rumah Uzbekistan di Istiqlal Stadium pada 7 Maret 2023. Secara keseluruhan Piala Asia U20 2023 akan berlangsung pada 1-18 Maret. Secara kualitas, Timnas Indonesia U20 tidak kalah kelas daripada Uzbekistan yang seharusnya diuntungkan dengan faktor tuan rumah Irak maupun Suriah. Sementara persaingan di grup lain terbilang cukup berat. Ambil contoh grup B di mana Vietnam dikepung oleh raksasa Asia lainnya yaitu Qatar, Australia dan juga Iran. Sementara di grup C, ada Korea Selatan sebagai tim tersukses dengan 12 gelar Piala Asia U20. Bakal bersaing dengan Oman, Yordania dan juga Tajikistan. Kemudian di grup D, Jepang yang diunggulkan akan menghadapi perlawanan dari Arab Saudi, Kirgistan dan juga China. Selain dari klub-klub Cina, tak disangka ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu juga mendapatkan tawaran dari rival Indonesia yakni Thailand. Kala itu, Thailand tengah mencari pelatih baru pasca memecat Milovan Rajovac pada Januari 2019. Mulanya saya minat menjadi pelatih Thailand dan hampir menaikkan kontrak, namun batal. Tapi sejak saat itu saya memantau perkembangan sepak bola Asia Tenggara, ujar Sinteyong kepada Newsone pada 2019 silam. Tak disangka hal ini pun kemudian menjadi berkah setelah Sinteyong dipanggil PSSI yang memilihnya sebagai pelatih baru untuk menggantikan Simon McManamy. Calon pemain naturalisasi yang bermain di Wolves U21 Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan timnya saat menghadapi Cardiff City U21. Justin Hubner melakukan tendangan roket dari luar kotak penalti dan menang 1-0. Berawal dari serangan Wolves U21 ke pertahanan Cardiff City, bola yang dibawa Oliver Tinton langsung diumpan kepada Justin Hubner yang datang dari arah sebelah kiri. Tepat di luar kotak penalti, pemain 19 tahun itu langsung melepas tendangan keras dan berhasil menggetarkan celah lawan di menit ke-59. Pelatih Thailand Manu Polking mengungkapkan pernyataan mengejutkan karena ia mengaku mencontoh strategi Sinteyong di Timnas Indonesia untuk menumbangkan Vietnam di final Piala AFF 2022. Salah satu keberhasilan Thailand melawan Vietnam karena Manu Polking mengubah strategi timnya. Pelatih berdarah Brasil Jerman ini menggunakan skema 3 back. Indonesia mereka bermain sangat sengit melawan Vietnam dengan sistem yang sama, yakni 3 back. Ide ini sepenuhnya datang dari Indonesia sendiri karena mereka punya pelatih sangat bagus. Saya mengamati Vietnam tidak menciptakan banyak peluang melawan skema itu, ucap Manu Polking dikutip dari Zing News. Pada akhirnya perjudian Manu Polking untuk mengubah cara bermain Thailand meniru Timnas Indonesia berbuah manis. Tim Gajah Perang mampu menumbangkan Vietnam. Pelatih Southampton FC Wade Elliott memberikan pujian kepada Elkan Bagot yang baru bergabung dengan timnya dengan status pinjaman. Wade Elliott memberikan penilaiannya terkait karakter bermain Bagot. Dia tinggi, atletis, dapat menguasai bola sehingga cocok dengan kebutuhan pemain yang kami cari. Secara karakter dia pemain muda yang punya ambisi yang juga cocok dengan DNA kami, ucap Elliott dikutip dari laman Southampton. Kini bek 20 tahun tersebut akan menambah jam terbang bersama Southampton dengan status pinjaman dari Ipswich. Masa pinjaman Bagot di Southampton akan berakhir pada 31 Mei 2023. Timnas Indonesia U20 tengah menyiapkan rencana untuk menggelar pemusatan latihan atau TC di luar negeri sebagai persiapan menghadapi kejuaraan Piala Asia U20 2023. Tentu saja ini bakal menjadi proses lanjutan yang akan dijalani oleh skuad asuhan Sinteyong. Pasalnya, mereka sempat menggelar agenda serupa pada medio Oktober hingga November 2022 lalu. Ketika itu, selain melakukan latihan intensif di Turki dan Spanyol, Marcelino dan kawan-kawan juga menjalani beberapa pertandingan uji coba. Di samping itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyebut, rangkaian persiapan menuju Piala Asia U20 2023 rencananya akan dimulai pada 1 Februari mendatang.
Nova Arianto menyebut tim pelatih sudah menyiapkan agenda pemusatan latihan atau TC di luar negeri untuk mematangkan para pemain timnas Indonesia U20. Namun rencana ini masih menunggu perkembangan terbaru dari PSSI karena pihaknya belum bisa memastikan negara mana yang akan menjadi tujuan skuad Garuda Nusantara. Rencana untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri ada, namun kami masih menunggu update dari PSSI di mana kami akan menggelar TC-nya, kata Nova Arianto. Sementara itu, pada fase penyisian Piala Asia U20 2023, timnas Indonesia U20 akan tergabung di grup A. Sejumlah negara elit nantinya akan tergabung di grup ini. Untuk pertandingan perdana, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menantang Irak. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Lokomotif Tashkent 1 Maret 2023. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengisyaratkan tim pelatih akan memanggil sejumlah wajah baru untuk mengikuti pemusatan latihan. Meskipun demikian, sebagian nama yang akan mendapat panggilan merupakan pemain yang sebelumnya mengikuti TC jangka panjang di Eropa pada Oktober dan November 2022. Ya, hampir sebagian besar nama-nama yang akan dipanggil adalah pemain-pemain lama di skuad timnas Indonesia U20, ujar Nova Arianto. Hanya saja memang ada beberapa nama pemain baru yang akan dipanggil untuk mengikuti TC persiapan Piala Asia U20 2023. Imbuhnya, meskipun demikian, Nova Arianto masih belum bersedia untuk menyebutkan nama-nama pemain baru yang akan dipanggil oleh Sinteyong untuk mengikuti TC timnas Indonesia U20. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai Marcelino Ferdinand punya satu kelemahan besar yang harus dibenahi. Ini harus dikejar oleh Marcelino jika ingin meneruskan karir di luar negeri. Kualitas Marcelino Ferdinand di Persebaya Surabaya memang tak diragukan, tetapi kapasitas pemain 18 tahun tersebut dinilai masih jauh dari sempurna. Fisik, secara skill bermain anak ini luar biasa, cuma fisik dia harus ditingkatkan. Kalau nanti dia main di Jepang, Korea, Arab atau Eropa, tuntutan fisik itu sangat besar, kata Kusnaini. Dia harus mampu berduel dengan pemain yang fisiknya lebih besar, dengan tantangan cuaca yang lebih ekstrim, ucapnya. Seperti diketahui pada KLB, PSSI akan mencari satu ketua umum dari 5 calon, 2 wakil ketua dari 17 calon, dan 12 anggota komite eksekutif atau EXO dari 78 calon. Ahsanul Kossasi mengungkapkan sudah menetapkan 2 kriteria calon yang akan mendapatkan dukungan dari Madura United saat KLB nanti. Salah satunya, Madura United memastikan tidak akan memberikan suaranya pada anggota lama PSSI. Keputusan tersebut diambil untuk mewujudkan transformasi sepak bola Indonesia yang diinginkan. Madura United akan konsisten untuk transformasi sepak bola. Tim berjuluk Sapi Kerap itu berseru kepada seluruh pemilik suara untuk mempertimbangkan dukungannya secara massal. Ini berbahaya bagi sepak bola nasional, karena inilah saat yang paling tepat untuk transformasi sepak bola Indonesia, seperti keinginan kita bersama, pungkasnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.